Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melanjutkan sesi presentasi pada hari ini. Yang kami hormati Bu Rizvi selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi, kemudian kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, sebelum kami masuk pada pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Arda Herlina, Putri Zuhra, Rizeda Alfi, dan Mahiran. Teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pemaparan materi tentang penggunaan obat pada anak dan lansia yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya selaku pemateri yaitu Putri Zuhra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan obat pada anak dan lanjut usia. Nah, apa sih pengelolaan obat pada anak dan lanjut usia itu? Nah, pengelolaan obat adalah serangkaian proses untuk memastikan obat yang digunakan tepat, aman, efektif, dan juga rasional. Nah, pengelolaan ini meliputi pemilihan obat, penentuan dosis, cara pemberian, penyimpanan, pemantauan, efek terapi, hingga evaluasi efek samping. Nah, anak dan lanjut usia atau lansia memerlukan perhatian khusus karena kondisi fisiologis tubuh mereka berbeda dengan orang dewasa sehingga respon terhadap obat juga berbeda. Nah, anak dan lansia memerlukan pengelolaan obat khusus karena anak memiliki organ dan ginjal yang belum berkembang dengan sempurna, sehingga proses metabolisme dan pembuangan obat masih terbatas. Nah, sebaliknya, jika pada lansia terjadi penurunan fungsi organ akibat proses penuaan, sehingga obat lebih lama berada di dalam tubuh. Oleh karena itu, penggunaan obat pada kedua kelompok harus dilakukan secara hati-hati nih teman-teman, agar terapi lebih besar daripada resikonya. Nah, jadi tujuan pengelolaan obat adalah memperoleh hasil pengobatan yang optimal, mencegah kesalahan penggunaan obat, mengurangi resiko efek samping, meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengelolaan yang baik juga dapat mencegah terjadinya komplikasi akibat penggunaan obat yang kurang tepat. Sekian, next. Baik, selanjutnya prinsip penggunaan obat pada anak. Penggunaan obat pada anak harus memperhatikan prinsip tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara pemberian. Dosis dihitung berdasarkan berat badan ataupun usia, bukan menggunakan dosis orang dewasa. Orang tua juga harus menggunakan alat ukur khusus seperti sendok, takar, ataupun spuit oral agar dosis yang diberikan lebih akurat. Nah, di sini ada contoh obat yang sering digunakan pada anak. Beberapa obat yang sering digunakan pada anak adalah paracetamol sirup untuk menurunkan demam, ibuprofen sirup untuk mengurangi nyeri dan demam, amoxicillin sirup untuk infeksi bakteri sesuai resep dokter. Dan yang terakhir adalah orit untuk mencegah hidrasi akibat diare, serta salbutamol untuk membantu mengatasi sesak napas pada penderitaan asma. Semua obat harus diberikan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi selanjutnya di sini ada permasalahan penggunaan obat pada anak, yang mana yang pertama ialah kesalahan menghitung dosis menggunakan sendok makan sebagai alat ukur. Yang kedua yaitu pemberian antibiotik tanpa resep dokter, menghentikan antibiotik sebelum waktunya. Yang ketiga ialah serta penyimpanan obat di tempat yang mudah dijangkau anak.
Baik, selanjutnya prinsip penggunaan obat pada lansia. Pada lansia, penggunaan obat harus dimulai dengan dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara bertahap, yaitu start low, go slow. Dokter perlu mengevaluasi obat yang digunakan secara berkala untuk mengurangi risiko interaksi obat. Lansia juga perlu mendapatkan penjelasan yang sederhana mengenai jadwal minum obat dan kemungkinan efek samping. Selanjutnya, contoh obat yang sering digunakan pada lansia. Lansia sering mengkonsumsi amlodipin untuk hipertensi, metformin untuk diabetes meletus, simvastatin untuk kolesterol tinggi, paracetamol untuk nyeri ringan, serta kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Penggunaan obat tersebut harus dipantau agar tidak menimbulkan efek samping maupun interaksi obat. Nah, selanjutnya permasalahan penggunaan obat pada lansia. Yang pertama, polifarmasi, mengonsumsi banyak obat sekaligus lupa minum obat. Yang kedua, salah membaca aturan pakai akibat gangguan penglihatan dan meningkatnya risiko interaksi obat. Efeknya, kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis, gangguan ginjal, pusing, hingga meningkatkan risiko jatuh. Baik, di sini ada peran dalam semua pihak. Peran dokter, apoteker, dan perawat. Dokter bertugas menentukan diagnosis dan memilih obat yang sesuai. Apoteker memberi informasi mengenai cara penggunaan obat, dosis, waktu minum, serta efek samping. Perawat membantu memberikan obat sesuai jadwal dan memantau kondisi pasien selama menjalani pengobatan sehingga terapi dapat berlangsung secara aman. Peran keluarga. Pada anak, orang tua memastikan obat diberikan sesuai dosis dan jadwal. Pada lansia, keluarga membantu menyiapkan obat, mengingatkan jadwal minum obat, mendampingi saat kontrol, dan memperhatikan apabila muncul efek samping yang memerlukan penanganan medis. Di sini ada studi kasus anak, kesalahan dosis obat pada anak. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun mengalami demam dengan suhu tubuh 38,8 Celcius. Orang tuanya memberikan paracetamol sirup menggunakan sendok makan biasanya karena sendok takar hilang. Dosis yang diberikan ternyata lebih banyak dari yang dianjurkan. Beberapa jam kemudian, anak menjadi mengantuk, lemas, dan muntah, sehingga orang tua membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya, menyelesaikan kasus anak. Di rumah sakit, dokter memberikan kondisi anak dan memastikan tidak menjadi keracunan obat yang berat. Orang tua diberikan edukasi bahwa dosis obat pada anak harus disesuaikan dengan berat badan, bukan perkiraan. Apoteker menyarankan penggunaan spuit oral atau sendok takar untuk mengukur obat cair agar dosis lebih akurat. Orang tua juga diingatkan untuk selalu membaca aturan pakai, tidak memberikan obat melebihi dosis yang dianjurkan, dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika demam tidak membaik. Baik, jadi di sini ada studi kasus pada lansia. Nah, kasusnya adalah kesalahan penggunaan obat. Bapak Ahmad, 70 tahun, menderita hipertensi, diabetes mellitus, dan kolesterol tinggi. Setiap hari, ia mengkonsumsi amlodipin, metformin, dan simvastatin. Karena sering lupa apakah sudah minum obat, ia terkadang mengkonsumsi obat 2 kali dalam sehari. Suatu pagi, ia mengalami pusing, tubuh terasa lemas, dan hampir terjatuh saat berjalan. Setelah diperiksa di puskesmas, diketahui tekanan darahnya sangat rendah akibat penggunaan obat yang tidak sesuai. Nah, penyelesaian kasus pada lansia. Dokter melakukan evaluasi terhadap semua obat yang dikonsumsi oleh pasien dan memastikan tidak ada obat yang digunakan secara berlebihan. Apoteker menjelaskan kembali jadwal minum obat dan cara penggunaannya. Keluarga menyiapkan kotak obat harian yang diberi label pagi, siang, dan malam, serta membantu mengingatkan waktu minum obat. Pasien juga dijadwalkan kontrol rutin agar tekanan darah dan kadar gula darah tetap terpantau sehingga risiko efek samping dapat dicegah. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kakak-kakak kita tentang penggunaan obat pada anak dan juga lansia.
Sekarang kita masuki pada slide kesimpulan. Kesimpulan dari kami yaitu pengelolaan obat pada anak dan lanjut usia memerlukan perhatian khusus karena keduanya memiliki kondisi fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa. Penggunaan obat harus dilakukan secara tepat, mulai dari pemilihan obat, kemudian penentuan dosis, cara pemberian, hingga pemantauan efek samping. Untuk perawat dan tenaga medis, kemudian keluarga, itu juga sangat berperan penting untuk meningkatkan proses kesembuhan pasien, baik itu anak-anak maupun lansia. Baik, sekian dari kami, kelompok 5, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.